Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Kali ini hadir dalam sebuah konten kolaborasi. Prinsipnya sih suluk itu ya menaiki tangga-tangga di dimensi alam ruhani itu. Jadi di sana memang perjalanannya luar biasa, dan kalau tanpa kita dibimbing atau dibantu oleh guru ruhani itu kita tidak akan mampu. Iya, betul. Pasti tidak akan mampu. Luar biasa itu. Iya. Dan itu masih di dunia itu punya. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu kejadian itu di akhirat itu seperti apa itu. Iya, kebingungan gitu. Bahkan selesai bersuluk, saya ngabarin ke teman-teman, saya berstatement bahwa jenis pelatihan yang paling hebat yang pernah saya alami di dunia ini, baik ketika masih sekolah, masih kuliah, sampai bekerja hampir pensiun, suluk adalah sebuah pembinaan sumber daya manusia yang paling efektif dan paling sempurna. Karena menyaksikan. Iya. Itu. Iya, betul. Tidak akan pernah bohong. Iya. Bahkan saya sempat berkelakar, andaikan itu, andaikan saya jadi presiden itu, maka salah satu syarat untuk yang jadi menteri-menteri itu adalah orang yang pernah bersuluk gitu. Pasti tidak akan bohong. Iya, karena dia takut betapa dosa itu menyiksa ya. Pasti tidak akan dosa itu bohong. menyiksa. Jangankan berbuat dosa, pikiran keruh pun langsung mewujud. Iya. Jadi saya itu orangnya selalu mempertanyakan. Jadi kalau misalnya ada ketua guru atau pimpinan zahiriyah, saya selalu melawan. Saya pasti terkontra itu. Saya buat antitesanya, pasti apapun itu. Dan itu mewujud dalam sebuah penderitaan yang luar biasa di alam dunia ini. Jadi itulah mungkin kepada seluruh seluruh elemen bangsa ini. Kalau bangsa ini mau lurus, mau benar, ya kita harus naik dimensi. Dan pelatihan yang terhebat adalah suluk. Silahkan mau siapa saja, kalau berani bersuluk itu berarti sudah begini. Yes, ya, betul itu. Tambahin sedikit lagi. Jadi di dalam suluk itu pun ternyata kita menyaksikan juga ketika kita dalam suluk itu merasa dosa kita banyak dan sakitnya luar biasa karena dosa-dosa kita disarankan oleh guru untuk bersedekah. Jadi efektivitasnya bersedekah itu pun tersaksikan sama kita. Begitu kita saksikan kita sedekah, hilang rasa sakitnya, dan wiridnya begitu mudah. Jadi saya bawa aja uang yang banyak atau sedekah yang banyak, wirid yang banyak. Begitu sakit saya sedekah artinya sedekah yang disarankan adalah betul-betul nyata. Jadi di dunia itu sedekah ya memang efektif, ya enggak, Mbah? Luar biasa. Jadi efeknya ya sekali lagi tidak hanya sampai kepada perbuatan, masih di level akal saja itu mewujud itu. Ketika akal kita sudah buruk, itu mewujud itu dalam siksaan, siksaan terutama kaki. Jadi nggak boleh suudon, boleh suudon gitu. Dan alhamdulillah setelah saya berkali-kali suluk itu, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang bukan pelaku adalah akal kita. Akal kita tuh hampir seluruh manusia di dunia itu akalnya liar. Jadi hanya sepersekian detik itu orang itu akan berubah, dan perubahan itu bisa liar, ada yang negatif, ada yang positif dan sebagainya. Begitu masuk ke thariqat ini, alhamdulillah kita terjaga. Bahkan sedikit sekali kita berpikiran negatif itu, misalnya dalam 24 jam itu misalnya hanya berapa detik atau ini kita langsung terjaga juga itu. Iya, betul. Saya berbuat ini sudah langsung kita beristighfar, dan kita merasa sedih itu kalau sampai situ. Dulu isinya hayalan terus. Dunia hayalita gitu ya. Jadi kita alhamdulillah ya bersyukur sekali kita dipertemukan dengan ilmu ini, karena guru rohani itu betul-betul guru yang membimbing
jiwa kita, ruh kita itu untuk tetap dalam keadaan yang terjaga dari hal-hal yang mungkar. Ini adalah betul sekali. Karena ketika kita, jangankan kita sekarang, oh nggak kerasa kok, saya mau marah misalnya, mau ada negatif, oh kok orang kayak gitu yang ngomongnya ya, itu udah langsung sadar, oh itu ayat-ayat kok gitu. Artinya memang dibimbing gitu, memang dibimbing dan dikehendaki Tuhan, alhamdulillah. Dipertemukan dengan ilmu ini adalah menuju ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Tuhan itu benar-benar disadarkan untuk bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini menuju akhirat. Jadi selalu dalam kesadaran rohani ya. Iya. Baiklah, mungkin kita closing statement sama beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Bahwa kebetulan di channel saya juga di beberapa hari terakhir ini mengungkap tentang semesta ini adalah paralel multiverse itu. Jadi antara dunia dan akhirat semuanya berjalan bersamaan. Malah sesungguhnya akhirat dulu yang hadir itu, karena dia alam qadim itu. Jadi sudah ada sejak semula itu. Jadi bahwa kalau dijelaskan dalam perspektif ilmiah itu, alam ini sebenarnya berjalan secara bersamaan. Nah, diri kita itu bisa menangkap keduanya sesungguhnya. Ruhani bisa menangkap alam akhirat, kemudian selain ruhani, jasad, naluri, akal, hati itu menangkap alam dunia. Nah ini sebenarnya tadi sudah dibahas itu. Makanya sebenarnya kita bisa memasuki dua alam sehingga kita berada dalam dua kesadaran itu. Makanya endingnya ilmu dari ini adalah bagaimana kita memasuki akhirat saat ini, bagaimana kita membersihkan atau menjalani perjalanan di barzah, di padang mahsyar, di neraka. Bahkan kan kita dari dulu udah masuk neraka terus. Kalau saya lama di neraka gitu. Bahkan sekarang saya sepertinya masih baru ngintip-ngintip di surga itu. Karena saya habis itu, masukin neraka lagi. Baru ngintip-ngintip di surga ke neraka lagi itu. Tapi kita juga enjoy juga gitu. Jadi di neraka pun ya nggak masalah ketika kita bersama Tuhan itu. Ketika kita menjalankan visi dan misi Allah tuh ya nggak masalah lah itu dah. Dan saya baru paham itu apa yang dilakukan oleh sufi yang di abad-abad awal itu, Adawiyah itu. Itu Adawiyah itu dia kedalaman ilmunya yang luar biasa itu. Sehingga suatu saat Adawiyah itu di malam-malam hari dia bawa opor itu. Kemudian orang-orang pada bertanya, ngapain Adawiyah kau bawa opor kayak gitu? Saya habis membakar surga. Jadi kalian jangan pernah berdoa lagi pingin minta surga, karena surga udah saya bakar itu. Nah, suatu ketika lagi Adawiyah bawa ember itu. Nah, kemudian sama orang-orang ditanya, ngapain Adawiyah kau bawa ember? Kamu nggak usah berdoa takut neraka. Neraka itu sudah saya siram, sudah saya matikan itu. Jadi, nah, saya baru paham itu sekarang ketika masuk ke ilmu ini. Jadi, bukannya ini tidak kita pikirkan, surga neraka sudah tidak kita pikirkan dan bisa dialami saat ini. Dan closingnya kami menghimbau kepada seluruh pemangku negeri ini, hanya ada satu-satunya jalan untuk menegakkan kebenaran, untuk menuju Indonesia emas, yaitu dengan melalui perbaikan sumber daya manusia, melalui suluk. Karena hanya suluklah yang bisa membentuk karakter manusia. Karena dalam suluk yang dilatih adalah ruhaniyah kita, dan ruhani adalah dimensi tertinggi dalam diri kita. Ketika ruhani kita sudah aktif, maka akal, hati, apalagi naluri semua tunduk dalam kesadaran ruhani, sebuah kesadaran diri manusia yang berdimensi paling tinggi. Demikian, ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.